Jadi saya sudah menggunakan iPhone 16 ini hampir 1 tahun guys, dan saya ingin berbagi cerita ke teman-teman semuanya tentang penggunaan iPhone ini untuk daily use ya, kebutuhan sosmed, kamera dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini ada sebuah poin menarik yang untuk di-share ya, karena kan iPhone 16 ini masuk ke Indonesianya itu telat guys. Jadi ini langsung aja ya. Jadi kalau kalian cek ke battery sini, kemudian bagian battery health. Nah, di sini tulisannya itu adalah first use-nya April ya. Padahal dia dibuatnya itu November 2024, guys. Nah, jadi ada gap waktu yang cukup lama iPhone ini itu ngedekem gitu aja di box ya, nggak pernah dibuka. Which is itu nggak tahu ya bagus atau enggak untuk kesehatan baterainya, karena lama nggak dipakai guys. Jadi battery health-nya sekarang itu ada di angka 91. Dan ini kalau kalian penasaran penggunaannya seperti apa, HP ini tuh jarang banget panas. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran mungkin kena panas terus tuh, ngegame terus tuh, jadi baterainya cepet turun battery health-nya, enggak guys. Saya nggak pakai iPhone ini untuk gaming ya, bahkan game saya tuh cuma ini. Roblox pun itu jarang banget. Ini pun juga jarang equal pool ya. Jadi memang battery health-nya entah kenapa cepet turun. Mungkin karena ya ini tadi ya, gap antara manufacture date-nya sama first use-nya itu lumayan banyak. Tapi nggak tahu lagi ya, ini soto-sotoyan aja sih. Tapi ya faktanya seperti itu ya. HP ini dibuat November, dipakainya April waktu PO. Dan ini saya belinya waktu PO ya. Jadi benar-benar pertama kali banget rilis di Indonesia itu langsung saya beli gitu. Dan ini cycle count-nya kalau kalian lihat di sini ada di 390 ya. Oke, jadi yang kedua yang mau saya bahas itu adalah soal performanya. Nah, untuk performa si iPhone 16 ini jujur nggak ada masalah sama sekali ya, karena memang ini flagship ya. Jadi untuk performa nggak usah diragukan lagi. Tapi yang untuk bahan pertimbangan kalian itu ya layar 60 Hz-nya ya. Jadi ini iPhone terakhir yang menggunakan layar 60 Hz di base modelnya. Karena iPhone 17 sekarang udah 120 Hz, yang membuat iPhone 16 ini seperti apa ya? Seperti gapnya tuh jauh banget dengan iPhone 17 gitu ya. Tapi nggak tahu lagi ya, nanti kalau harga bekasnya worth it ya mungkin iPhone 16 ini bakal tetap dicari. Seperti halnya yang saya bilang di awal-awal tadi, iPhone 16 ini kan telat masuknya ya ke Indonesia ya. Jadi kemungkinan besar banyak yang HP-nya itu seperti saya ini. Manufacture date-nya itu udah 2024, tapi baru dipakainya 2025 pertengahan gitu. Ya saya nggak tahu itu ngimpact ke baterai atau gimana, tapi yang jelas kondisinya seperti ini gitu ya. Oke, lanjut, yang ketiga adalah ini ya, sebuah tombol yang jujur dari pertama saya beli sampai saat ini saya nggak pernah pakai yang namanya tombol kamera ini guys. Karena jujur ini nggak benar-benar nggak guna ya. Tuh, mau dipakai pun susah. Dan saya yakin orang yang terbiasa pun juga pasti swipe-nya kayak harus benar-benar beberapa kali baru sampai menemukan tombol yang benar gitu ya. Dan saya juga pernah membuat video tentang tombol kamera ini, ada videonya di sini ya. Nah itu saya review sekalian saya ngerosting tipis-tipis tentang si camera control ini gitu. Jadi ya kalau misalnya di iPhone ke depan yang ini dihilangkan ya nggak masalah sih ya, karena ini tombol juga nggak terlalu berguna banget dan penempatannya menurut saya awkward. Kenapa nggak di sini gitu loh? Tapi kalau di sini nanti penggunaan portraitnya susah banget gitu ya. Nah kalau portrait mah enakan pakai tombol ini sih, pakai tombol yang ini, tombol volume gitu ya, daripada pakai yang ini sebagai shutter button gitu. Oke, selanjutnya adalah tombol ini ya, action buttonnya. Nah, tombol action button ini benar-benar sangat berguna sekali menurut saya daripada cetekan-cetekan konvensional di iPhone sebelumnya. Karena di sini kalian bisa ngatur ya berbagai fungsi. Nah, di sini ya. Nah, mulai dari silent, kemudian focus,
kemudian visual intelligence, flashlight dan lain sebagainya. Walaupun beberapa atau mayoritas fungsi-fungsi di sini tuh ya bisa kalian atur juga di control center. Tapi ya kalian aja ya gitu ya. Kalau saya sih atur default aja ke silent atau ke ring gitu ya. Oke, jadi sebetulnya nggak ada lagi yang bisa dibahas karena ini benar-benar iPhone yang base model. Nggak banyak yang harus kalian kulik ini itu karena ini iPhone. Cuma hal yang mau saya kasih tahu itu ya itu tadi ya yang di poin pertama itu, karena HP ini telat masuk, jadi HP ini tuh kemungkinan sebagian besar yang di Indonesia itu manufacture-nya ada di 2024 November, kemudian baru dipakai di April. Entah ya kalau misalnya ada keluaran baru lagi, karena kan biasanya memang iPhone tuh ada keluaran-keluaran baru gitu ya, warna-warna baru atau gimana gitu, yang peluncurannya itu kayak tengah-tengah antara mau rilis iPhone baru gitu ya. Kayak dulu iPhone 11 yang warna purple itu kan muncul beberapa bulan kemudian ya setelah perilisan awal gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja untuk video singkat, video ngoceh, video sharing yang sangat singkat ini tentang iPhone 16. Semoga kalian bisa terbantu dalam apa yang saya sampaikan. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.